ketemu lagi dengan gue, Wilona. Kali ini gue ditemani oleh Kak Ari. Halo Kak Ari. Nah, jadi hari ini gue dan Ari akan ngobrolin tentang UTBK yang katanya kan diganti ya? Diganti, sebenarnya sistemnya nggak diganti sih, cuman memang tesnya saja yang dikurangin gitu. Oke. Nah, terus dengan waktu 2 bulan menuju UTBK ini gimana tuh belajarnya? Ada yang perlu diutamakan atau misalnya belajar yang mana dulu? Belajarnya seperti apa? Ya. Biasanya nih kan biasanya kalau dari tahun ke tahun gue ngajar, biasanya murid-murid gue tuh belajar TPA itu dari tahun lalu sampai Desember tuh biasanya udah selesai. Biasanya dipelajarin paling awal-awal ya? Biasanya pelajarin paling awal-awal tuh. Belajar paling awal-awal, baru nanti mulai Januari awal tahun tuh biasanya mulai belajar IPA sama IPS-nya. Saintek sama Sosumnya. Nah, tapi karena sekarang berubah nih. Nah, jadi kan mungkin agak bingung pace belajarnya gimana. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Dilanjutin lagi aja belajar TPA dan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin dan ininya sebenarnya nggak apa-apa juga. Tadi kan Kak Ari juga udah bilang kan kalau belajar TKA sekarang ya nggak akan sia-sia juga gitu. Tapi mungkin komposisinya lebih diperhatikan. Jadi lo banyakin si TPS-nya. Nah, jadi sebenarnya gini, kuncinya lo supaya bisa ngerjain soal TPS itu adalah banyak latihan soal. Jadi konsepnya semakin banyak lo terekspos jenis soal, lo pasti akan semakin pede ngerjainnya gitu. Jadi udah tau lah kira-kira kalau misalnya lo ketemu soal lo mau ngapain. Jadi kayak udah lumayan kebayang kalau lo latihannya banyak banget, tapi harus bener-bener kayak banyak banget gitu menurut gue. Tapi kalau materinya lupa, balik ke materinya lagi nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Kayak misalnya kemarin pasti kan udah terlanjur latihan soal banyak kan. Terus ya nggak mesti lo ngulang belajar teorinya dulu, nggak juga. Kayak misalnya lo belajar sambil paralel aja, misalnya lo ngerjain soal nggak bisa, balik ke teorinya lagi, ngerjain soal lagi, kayak gitu-gitu aja gitu. Terus jangan lupa misalnya seling-selingin juga sama si Saintek dan Sosumnya gitu. Paling gitu aja sih. Cuman paling Lo ada kalau nggak? ngerjain soal mungkin biar ketahuan kita ngerjain soalnya per bab-bab seperti itu sih kalau menurut gue. Jadi katakanlah untuk soal biar kita bisa tahu gitu lemahnya di mana, ininya di mana yang perlu lebih intens lagi, mana yang perlu dikuatin lagi gitu. Jadi kalau latihan soal per bab bisa tahu seperti itu kelemahan kita di mana gitu. Jadi kebanyakan anak itu juga bisa. Kebanyakan anak latihan soalnya langsung campuran, terus try out. Padahal ya latihan soal per bab itu juga penting juga gitu. Jadi kayak yang sering ini latihan soal per bab dari mulai yang dasar-dasar dulu bertahap sampai yang soal-soal yang rumit gitu. Ya, jadi sebenarnya tergantung lo juga. Yang kemarin lo belajarnya udah melakukan apa. Kalau misalnya lo udah melakukan per bab, ya berarti sekarang tinggal yang campur gitu. Cuma kalau misalnya lo belum, ya sekarang tinggal latihan aja. Misalnya lebih gampang per bab, ya udah latihan per bab. Sama jangan lupa kerjain soal tahun-tahun sebelumnya, kan? Gitu. Cuman kalau tahun sebelumnya kan beda ya, tahun 2018 sebelumnya itu kan beda, itu masih relevan nggak? Masih relevan, karena kan ya itu tadi yang diubah itu adalah packagingnya aja, kayak bentuk soalnya aja, tapi kontennya sebenarnya sama aja, cara berpikirnya dalam menjawab soal tuh sebenarnya mirip gitu. Sama, jadi akan sangat masih relevan kalau lo belajar dari tahun-tahun lalu. Dan juga tambahan misalnya lo mau belajar soal STAN, itu kan dari TPA-nya. Nah itu juga bagus lo kerjain juga. Pokoknya semakin banyak lo latihan soal tuh akan pasti semakin bagus. Gitu. Kalau sumber-sumber belajarnya sendiri selain soal-soal tahun lalu, misalnya ada nggak sumber belajar? Sumber belajar, nah mungkin kalau misalnya yang tadi ya, yang
yang tipe soal baru tuh yang tadi gue bilang PEKI itu kan disebutnya kuantitatif. Nah itu bisa lo cari di Google, tulisannya harusnya gue tulis ya, SAT atau GRE kuantitatif. Nah itu tapi biasanya kumpulan soalnya dalam bahasa Inggris gitu. Iya. Biasanya jadi jangan malas juga, maksudnya ya nggak apa-apa sekalian lo latihan bahasa Inggris juga gitu kan, tapi jangan malas buka kamus. Gue tulis kali ya, enakan supaya lebih jelas. Sebentar ya. Nih, jadi kalau lo mau latihan, lo bisa Google SAT atau GRE kuantitatif. Nih, gue share screen. Nah, nih. Oke. Coba ini lo cari, lo search nanti akan keluar sih. Mau lo tambahin keyword PDF juga bisa. Biasanya di situ juga udah ada beberapa yang udah ada pembahasannya juga, jadi akan sangat membantu gitu. Cuma kalau misalnya tambahan soal-soal yang lain ya udah pasti kayak misalnya dari bimbel-bimbel online yang sekarang udah banyak gitu. Terus ada juga yang kumpulan soal misalnya buku-buku yang lo beli di toko buku itu juga bisa gitu. Udah sih paling kalau dari gue latihan soal gitu. Kalau Kak Ari mungkin mau nambahin? Paling untuk bacaan-bacaan itu biasain ya baca-baca portal-portal berita online yang berkualitas, misalnya seperti Lambe boleh nggak? Nggak boleh. Yang mungkin yang dikurangin lah, dibiasakan untuk baca-baca soal yang berkualitas. Yang nggak berkualitas misalnya ya Lambe Tura atau apa gitu dikurang-kurangin. Misalnya kayak The Conversation atau BBC.com, terus kemudian ada Vice ID gitu juga. Jadi memang dibiasain aja, misalnya tiap hari baca 5 artikel dari portal-portal berita tersebut, gitu. Kalau ada kata-kata kosakata yang susah, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa dicari di KBBI atau di Kamus Oxford Dictionary, itu bisa. Ya, jangan males carinya bahasa Inggris. Biasain aja tiap hari baca gitu. Jadi kalau nanti pas hari H jadi udah luas, nggak kaget juga sih dengan tipe soal seperti itu. Udah terbiasa. Terima kasih Kak Ari tambahannya. Ya, karena kan emang banyak juga bacaan kan. Tadi kan lo juga sendiri contoh soalnya banyak emang bacaan, terus dari pertanyaannya ya lo mesti kalau banyak baca lo jadi tahu nih misalnya per paragraf ini yang diomongin apa sih gitu. Karena kan tadi juga bentuk soalnya gitu. Ini paragraf ini ngomongin tentang apa, ide pokoknya apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi lo emang harus banyak baca. Sama apalagi ya? Apa lagi, Ri? Udah sih penutupan. Udah paling ya? Ya udah. Udah sih, paling yang video kali ini kita mau bahas aja tentang kira-kira nanti soal UTBK 2020 akan seperti apa. Sebenarnya kalau secara general ya berarti kita semua belum tahu, kecuali informasi bahwa akan cuma yang dites itu akan cuma TPS, tapi bentuknya seperti apa, yang kayak banyak sih yang suka nanya apakah nanti ada IPA terpadu, terus apakah ada gambar, apakah ada apa. Nah, itu kalau lo tanya semua pertanyaan itu sebenarnya kita semua belum tahu, karena resminya gimana kan juga belum keluar lagi ya. Belum. Soalnya kayak gimana kan belum ada. Nah, nanti di video selanjutnya akan ada Q&A juga seputar ini gitu ya. Jadi yang ngobrol-ngobrol kali ini sampai di sini dulu berarti ya. Kita nyambung ke video Q&A. Oke. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan lo boleh komen. Terus kalau mau subscribe supaya lo nggak ketinggalan. Sama jangan lupa likes. Oke. Dah. Udah. Coba di stop dulu berarti ya. Okay. Abis stop kita keluar dulu kan berarti ya. Ini coba ini kita cut dulu. Gimana nih? Jadi maksudnya gimana? Ya di-cut. Tapi nanti ini gue nanya lagi ya, kayak mungkin lo mau nambahin Ri gitu. Oh, oke. Ya. Ya udah. Berarti sampai ya.